setelah era Titan berakhir, para dewa membagi dunia menjadi 3, dan Poseidon menjadi dewa laut, penguasa samudra. Ia membangun istana megah Aigai di dasar samudra, memerintah dengan trisula saktinya dan menjadikan Amphitrite sebagai istri dan ratu laut. Di tengah kekuasaannya, Poseidon tak selalu bersedia tunduk pada keputusan Zeus. Hubungan terlarang dengan Medusa, memanggil monster raksasa Cetus untuk menghancurkan kota Troya, dan puncaknya mengkudeta kekuasaan Zeus di Olympus. Inilah kisah lengkap Poseidon, dewa laut, penguasa samudra. Zaman sebelum para dewa berkuasa, dunia dikuasai dan diperintah para Titan, dipimpin Kronos. Poseidon bersama Zeus, Hades, dan para dewa muda lainnya memberontak dalam perang besar Titanomaki. Setelah kemenangan, ketiga saudara membagi dunia. Zeus menguasai langit, Poseidon menguasai lautan, Hades menguasai dunia bawah. Sejak itu, Poseidon dinobatkan sebagai dewa laut, resmi memiliki kekuasaan atas seluruh lautan. Poseidon turun ke kedalaman laut, membangun kerajaan dan istana Aigai, dan memerintah samudra dengan trisula sakti yang bisa menciptakan badai sekaligus gempa. Disinilah singgasana trisula ditempatkan. Para duyung, kuda laut, hiu raksasa, dan seluruh makhluk air datang memberi hormat. Waktu demi waktu kekuasaannya di laut membuatnya semakin bangga dan sulit dikendalikan. Poseidon memerintah keras dan temperamen. Di satu hari ia penyayang, tapi di hari berikutnya ia pemarah. Tapi semua berubah saat ia melihat Amphitrite, nimfa laut paling cantik dari anak-anak Nereus. Poseidon langsung jatuh cinta, namun Amphitrite menolak menjadi istrinya. Karena sang dewa laut terkenal temperamen dan mata keranjang, Poseidon tidak menyerah. Ia mengirim dolphin untuk meluluhkan hati Amphitrite. Berhasil, Amphitrite setuju menjadi Ratu Aigai, namun cinta mereka tak pernah tenang. Amphitrite cepat marah, Poseidon cepat bosan. Kebiasaan buruk Poseidon muncul kembali. Perselingkuhan terbesarnya dengan Medusa, pendeta cantik kuil Athena, membuat Amphitrite murka dan Athena marah besar. Akibatnya, Medusa dikutuk menjadi monster berambut ular dan diasingkan di Pulau Gorgon. Awalnya Poseidon menerima takdirnya dengan bangga, memerintah samudra dengan trisulanya. Namun di hatinya tumbuh rasa iri dan kecewa. Ia merasa sama kuatnya dengan Zeus, bahkan lebih pantas menjadi raja para dewa. Puncaknya, bersama Hera dan Athena, ia ikut mengkudeta Zeus dan merebut Olympus. Kudeta gagal. Poseidon dihukum bekerja untuk manusia, dan dari sinilah amarah, dendam, dan rasa malu Poseidon memuncak. Dengan trisulanya, ia mengutus Cetus, monster laut raksasa, dan gelombang ombak besar untuk menghancurkan kota Troya. Poseidon tak lagi peduli pada aturan Olympus. Zeus turun tangan menegur. Tapi Poseidon tak gentar. Sebaliknya, ia menantang. Jika kau benar raja para dewa, hentikan amarah lautku. Apa artinya langit jika laut bisa menenggelamkan seluruh bumi? Zeus sadar, mengalahkan Poseidon berarti menenggelamkan dunia sekaligus. Maka ia menarik diri, membiarkan Poseidon kembali ke singgasananya di dasar samudra. Laut tampak teduh, namun semua makhluk air sadar itu hanya ketenangan sementara. Zeus hanya bisa memperingatkan manusia, hormati laut atau hadapi saudara bungsuku. Poseidon gagal merampas langit dan tidak pernah menjadi raja Olympus. Ia tidak pernah menjadi suami setia seperti janjinya pada Amphitrite. Tapi satu hal pasti, selama ada air yang mengelilingi bumi, maka rasa takut pada Poseidon tidak akan pernah mati. Ketika setiap ombak, badai, hingga gempa mengingatkan manusia bahwa ia masih berkuasa di dalam samudera terdalam. Kisah mitos dan legenda belum berakhir. Mereka tak pernah mati. Masih banyak cerita yang belum terungkap. Mereka hanya menunggu untuk diceritakan ulang.
Silahkan like, share, dan subscribe channel Myth and Legend biar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah paling seru dan misterius dari seluruh penjuru dunia. Sampai jumpa di kisah mitos dan legenda berikutnya.